Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV. Dan kali ini kita masih fokus tentang pembahasan bisnis ayam Bangkok atau beternak ayam Bangkok yang kita inovasikan menjadi ayam pedaging ya. Meskipun eh, banyak juga customer yang mencari ayam Bangkok ini untuk khusus menjadi hobi atau kesukaan gitu ya, bukan untuk diambil dagingnya. Nah, tapi itu semua bisa difungsikan. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi bagaimana mengantisipasi supaya ayam Bangkok ini tidak mengalami kekurangan makanan atau kekurangan nutrisi ya. Karena ayam Bangkok dengan ayam kampung ataupun yang lainnya ini punya kebiasaan yang berbeda. Jadi ya tentu akan berpengaruh terhadap pola makan dan juga bagaimana perilakunya mereka gitu ya. Nah, bagaimana antisipasinya supaya tidak kekurangan nutrisi atau makanan kemudian bisa mengakibatkan kematian pada ayam ternak Bangkok kita itu ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel CMTV, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, tekan tombol like, kemudian juga share video ini ke teman-teman Anda, baik yang ada di medsos ataupun secara offline ya, Anda bisa bagikan. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi tentang beternak atau bisnis ayam Bangkok ini. Oke teman-teman, yang kita lihat ini adalah ayam Bangkok yang campur ya. Ada yang Yokere, kemudian juga ada ayam Bangkok Pama dan juga ayam Bangkok yang masih ori gitu ya. Nah, ini usianya sekitar 2 bulanan ya, 2 bulan. Jadi ini sebenarnya ada yang mengalami malnutrisi atau kekurangan makanan, bukan karena tidak dikasih makan, bukan gitu ya, tetapi karena ada perilaku-perilaku yang berbeda di antara generasi ayam Bangkok ini. Meskipun mereka ini satu generasi, tetapi dari 3 induk atau 3 indukan yang berbeda gitu ya. Jadi mengakibatkan mereka juga jadi bermasalah ketika dicampur jadi satu. Jadi awalnya ini ada sekitar 16, jadi 16 ekor tapi dari 3 induk yang berbeda. Nah, pada waktu kecil masih pisah-pisah jadi 3 sesuai dengan induknya masing-masing ya, ada 3. Kemudian ini kita jadikan satu di kandang yang baru ini. Jadi kita lihat kandangnya masih tetap seperti biasanya, ada sekam padinya. Nanti saya akan jelaskan kenapa pakai sekam padi gitu ya. Nah, ketika mereka awal dulu berbeda tempatnya, kemudian kita jadikan satu, memang tidak tarung gitu ya, tidak berkelahi. Tetapi ada kebiasaan yang berbeda. Jadi ada empat bersaudara mungkin ya, satu induk gitu yang seperti diintimidasi oleh yang lainnya. Jadi karena diancam oleh yang lainnya sehingga tidak sempat untuk makan gitu ya. Dan kita tahunya tele atau temboloknya itu sudah tipis sekali. Jadi temboloknya itu yang lain nih, lihat ini temboloknya ini kan sudah besar-besar, tebal-tebal gitu ya. Awalnya ini mereka ini yang ada di sini ini adalah yang terintimidasi oleh indukan yang lainnya, oleh ayam yang lainnya, tetapi induk yang berbeda gitu ya. Sehingga ketika berjalan dicampur selama 2 hari, ini jadi bermasalah hari ketiganya. Jadi ada 4 yang mengalami loyo gitu ya, diem, tidak bergairah gitu. Nah, ternyata setelah saya lihat, saya pegang, kok kurus sekali gitu ya, kurus sekali dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga saya lihat temboloknya juga, atau dalam bahasa Jawanya telenya itu kosong gitu ya, tipis sekali, nggak ada. Nah, buru-buru saya ambil keluar. Jadi 4 ayam ini saya pindahkan ke tempat khusus, kemudian mendapatkan perlakuan khusus ya. Nah, dari perlakuan khusus inilah kemudian sehari mereka sudah mulai bergairah lagi gitu ya, mulai terlihat ceria dan berlari ke sana kemari. Kemudian besoknya sudah benar-benar sehat lagi, tidak seperti yang sehari sebelumnya. Nah, ini karena ayam Bangkok ini kan aslinya memang ayam petarung atau ayam aduan ya. Kemudian kita jadikan pedaging. Nah,
masalahnya adalah ketika dijadikan satu, ternyata antar indukan yang berbeda ini juga jadi perilaku yang berbeda, sehingga seperti ada ancaman gitu ya. Jadi 4 yang tadi itu, ini kan yang di sisi shelter yang sebelahnya ya. Kalau yang tadi kan mereka ada yang terancam oleh yang ada di sini nih. Jadi eh, yang ada di layar monitor ini seringkali melakukan pengancaman terhadap yang tadi itu ya, yang awal tadi. Sehingga yang awal tadi tidak sempat makan. Jadi ketika makan diganggu. Memang tidak tarung gitu ya, tidak berkelahi atau apa, tetapi begitu makan diganggu pergi. Begitu makan diganggu pergi. Nah, kalau sekitar 2 hari itu kan berarti 4 kali makan ya, 4 kali makan diganggu, sehingga hari ketiganya memang jadi bermasalah. Badannya kurus, sementara yang lainnya gemuk-gemuk. Nah, itu kemudian kita lakukan tindakan upaya yang berbeda. Jadi kita tarik, kemudian kita pisahkan dan mendapatkan perlakuan khusus. Ya, tentu ini berbeda dengan ayam kampung atau ayam KUB atau ayam petelur atau ayam pedaging broiler ya. Karena mereka tidak punya tidak punya generatif atau gen bertarung. Tetapi kalau ayam bangkok ini punya gen bertarung, sehingga keturunannya memang cenderung untuk bertarung, sehingga kita pecah-pecahkan. Jadi yang di sebelahnya itu ada 4 ayam bangkok Pama yang sudah mulai besar, sekitar usia 4 bulanan. Itu juga kita pisahkan dengan yang sesama usia 4 bulan yang lainnya, yang dari keturunan Birma, kemudian keturunan Yokwere. Kita pisah ya, karena kalau tidak dipisah akan terjadi ya mungkin tarung juga iya, mungkin juga intimidasi gitu ya, tidak sempat makan sehingga jadi bermasalah. Karena itu kita pindah. Nah, ini satu tips untuk teman-teman. Jadi perlakuan ayam bangkok memang jadi berbeda ketika kita inovatifkan atau kita alihkan menjadi ayam pedaging gitu ya. Oke, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, ini kandangnya pakai alas sekam padi ya. Jadi kita kasih alas sekam padi, tujuannya seperti dalam video-video yang lalu. Jadi kalau dikasih sekam padi semacam ini kotoran ayamnya cepat kering karena terserap oleh sekam padi itu ya. Jadi sekam padi ini kan punya daya serap air yang cukup tinggi, sehingga kotoran itu akan diserap oleh airnya, akan diserap oleh sekam padi sehingga cepat kering dan tidak menimbulkan bau. Nah, ini kenapa kemudian kita berikan sekam padi. Meskipun masih tipis-tipis ya, sebetulnya ini bisa dipertebal lagi sekam padinya supaya bisa lebih ini lagi. Oke, ini satu tips untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.